Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada tutorial kali ini saya mau membuat tutorial bagaimana caranya setting dasar mikrotik, seperti untuk menghubungkan mikrotik ini ke internet. Itu settingan paling dasar yang biasanya orang-orang cari, materi dasar di SMK yang anak-anak SMK itu jarang buat paham itu. Ini nanti saya akan pakai cara sederhana dengan set manual static address dan menggunakan DHCP client. Alat-alat yang saya pakai ini mikrotik RP931. Cuma casingnya saya lepas, ini sama saja mikrotik seperti mikrotik lainnya. Ada 3 port LAN. Awalnya casingnya itu yang seperti ini, cuman saya lepas karena ini pernah tak pasang besi pendingin begitu. Ini saya sambung dengan kabel LAN ini ke mikrotik saya di atas. Powernya pun cuma pakai micro USB seperti casan HP. Langsung saja saya ke tutorialnya. Pertama saya pakai aplikasi mikrotik ini ya. Ini bisa kalian cari di Play Store, mikrotik. Ini aplikasi bisa dicari di Play Store atau nanti saya buatkan linknya di deskripsi di bawah video ini. Ini aplikasi mikrotik sudah dibuka. Kita klik discover. Nah, di sini muncul RP931 saya. Cara kerjanya ini kabel LAN saya pasangkan ke Ether 1 untuk sumber internet nanti ya. Nah, ini tak hubungkan ke WiFi dari mikrotik saya yang di atas. Ini saya pasang ke Ether 3. Ether 3 ini saya gabung dengan WiFi dari mikrotik yang ini. Jadi kalau saya akses di aplikasi mikrotik ini, saya cukup pakai WiFi saja, nggak perlu pakai kabel LAN untuk nyeting mikrotik ini nanti. Di bagian discover kita pilihlah yang mikrotik kita tadi ya. Username defaultnya itu admin dan tanpa password. Ya, kita bisa login. Ini memang belum saya reset ya, tapi ini settingannya kosong kecuali wifi-nya ini sudah nyala. Ini menu kirinya sama seperti di Winbox laptop sebenarnya, cuma ini tampilan buat HP saja. Ya, kita mulai ya. Settingan dasar untuk mikrotik agar terhubung ke internet. Cara pertama saya mau pakai cara yang mudah, yaitu dengan DHCP client. Mikrotik kita akan meminta IP address otomatis ke DHCP server. Semua kita langganan Indium atau ISP RT Harunet itu dari antena atas sudah ada DHCP servernya, di modem Indium pun sudah ada DHCP servernya. Jadi kita hanya tinggal buat
DHCP client di MikroTik kita untuk bisa terhubung ke internet. Caranya mudah. Di menu kiri ini ada IP DHCP client ya. Kita klik tambah. Untuk interface kita pilih header mana sih yang tadi terhubung ke internet, yang mau dipakai buat sumber internet. Tadi kan tak pasang di Ether 1 ya, berarti kita buat DHCP clientnya di Ether 1. Ini dicentang, ini dicentang, ini juga di yes, lalu dicentang. Nah kan MikroTik kita sudah otomatis mendapatkan IP address dari, anggap saja modem Indihome kita gitu. Ya. Setelah tadi dapat IP address, kita tes di new terminal. Tes sederhana saja ya, ping 8888. Kita ping ke IP address 8888. Bisa. Lalu kita coba ping ke domain ping google.com. Nah, ini berarti DNS untuk MikroTik kita pun sudah terset otomatis oleh DHCP client tadi. Tapi walaupun ini sudah disetting seperti ini, MikroTik kita belum bisa digunakan oleh klien-klien kita. Kita harus membuat IP firewall NAT. Kita harus buat NAT-nya dulu. Mungkin di sini mau saya hapus dulu ya semua. Nah, supaya seperti settingan awal ya, kosong, tidak ada apa-apanya. Nah, untuk membuat NAT, kita klikkan saja tambah. Desainnya source NAT seperti ini. Lalu di bagian actionnya pilih saja masquerade. Oke. Ini public NAT, jadi kita tidak mengubah apapun, hanya mengubah ini saja. Bisa juga sebenarnya dengan mengubah auto interface ini di bawah sesuai interface tadi yang untuk internet. Mungkin diisi Ether 1 begitu. Kalau seperti ini untuk alasan keamanan biasanya, tapi kita tidak isi pun tidak masalah. Kita pilih begini, dicentang. Nah, dengan begini klien-klien kita bisa menggunakan internet yang di NAT dari MikroTik ini. Saya akan mencoba. Nah, bisa. Untuk cara sederhana yang pertama hanya seperti itu. Cara yang kedua, kita menggunakan semuanya itu serba manual. IP address kita buat manual, DNS nanti diisi manual, IP route-nya diisi manual, seperti itu. Di sini ya, IP DHCP client. Tapi kalau mau set manual, kita harus tahu beberapa hal, seperti berapa sih network address jaringan ISP kita. Seperti di modem Indihome itu defaultnya di 192.168.1 sekian gitu ya.
Kalau ini tadi gateway-nya di 1.9 mikrotik saya yang di atas tadi. DNS bisa pakai DNS Google. Ini bisa kita matikan supaya kita tambahkan IP address untuk Ether 1 secara manual. Ini tadi cara kedua ya. Kalau kalian sudah seret pakai cara pertama, ya udah pakai cara pertama saja. Saya buat address 192.168.188. Jangan lupa diberi prefix-nya. Ini saya buat 1.88 ya, karena memang IP address yang belum digunakan di jaringan 1 titik sekian itu ya 1.88 di punya saya. Memang sebenarnya ini lebih mudah di HCP klien, tapi kadang ada beberapa ISP yang tidak menyediakan DHCP server, jadi kita harus set manual. Kita tes apakah sudah terhubung ke mikrotik yang di atas tadi atau ke modem kita. Anggap saja mikrotik di atas itu tadi modem. Kita ping 192.168.19. Kenapa 1.9? Karena gateway saya memang ini IP mikrotik saya. Kalau kalian pakai modem Indium ya kalian pingnya ke 1.1 atau 100.1 gitu. Sekali lagi ini memang lebih mudah kalau pakai DHCP client. Kita tinggal buat DHCP client, nanti DNS routernya langsung otomatis keisi. Kita tunggu tinggal buat nantinya tambahan gitu. Ini sudah terhubung ke gateway, tapi kita masih belum terhubung ke internet mikrotik ini. Saya akan coba ping ke 8888 tadi ya, seperti di awal. 8888 ini server miliknya Google, jadi di publik. Nah, kan no route to host, tidak ada rute ke host yang mau di ping. Jadi kita harus membuat rutenya secara manual. Di bagian IP menu kiri tadi, route. Kita klik tambah. Nah, ini ya. Gateway-nya kita isi gateway kita 92.168.19. Cek gateway-nya, pilih yang ping saja. Distance diisi 1. Oke. Kita centang. Nah, sudah. Kita cek lagi di terminal, coba. Nah, pingnya sudah jalan. Tinggal tadi tambahkan NAT-nya saja sama DNS. Coba tak cek dulu. Di sini saya mau mengeping ke Google. Oh, bisa. Oh, ternyata DNS saya sudah saya set, teman-teman. Saya buat seperti settingan awal saja ya, yang kosong gitu, nggak ada settingan. Nah, DNS belum di set. Saya coba ping ke Google. Saya coba ping ke Facebook mungkin. Yang Google tadi kan sudah dicace. Nah, invalid value of argument address. Ketika menyelesaikan IP address, tidak mendapatkan jawaban dari DNS server karena kita tadi memang belum men-set DNS server. DNS server kalau kita mau set itu di bagian IP DNS. Oke. Memang menu IP ini sering kita pakai nantinya. Setting.
kita isilah dengan DNS milik kita. Bisa kita isi 8888 gini bisa. Ini DNS server punyanya Google. Kalau remote requestnya dicentang saja, sudah nggak ada yang diubah lagi, kita centang. Oke, kita coba lagi ping ke, nah bisa ping ke fb.com, jalan. Hanya seperti itu saja video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Mungkin video berikutnya saya mau membuat tutorial cara membuat hotspot di Mikrotik gitu ya. Atau mungkin teman-teman punya saran konfigurasi lain, mungkin settingan lain di Mikrotik tapi menggunakan HP Android, bisa coba di kirimkan sarannya via komen nanti di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.